Salam. Kita mendapati berita bahwa Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY bertemu di Istana Bogor. Tentu kita sebagai rakyat senang ya mendengar berita demikian, karena kita tahu SBY sering sekali mengkritik Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi begitu lapang dada sehingga tetap ya tidak membuat Pak Jokowi tidak mau bertemu dengan presiden atau mantan presiden SBY. Saudara, logika kekuasaan adalah bagaimana yang berkuasa mempertahankan kekuasaannya, dan yang belum berkuasa bagaimana berkuasa. Tentu kalau di negara demokratis ya masing-masing membuat strategi, taktik, membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa tercapai cita-cita baik yang berkuasa atau yang mau berkuasa. Kita tahu Jokowi sudah selesai nih 2024 karena sudah 2 periode, tidak bisa lagi berkuasa. Tapi tentu saja karena dia meninggalkan legasi, meninggalkan program-program yang diharapkan Indonesia akan menjadi negara maju, dia ingin ya tentu kelompoknya tetap berkuasa atau melanjutkan kekuasaan. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar, walaupun Jokowi sudah tidak berkuasa nanti, tapi orang-orangnya atau presiden selanjutnya melanjutkan daripada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Saya termasuk dalam hal kaitannya perkembangan politik. Sebelum Jokowi berkuasa, saya adalah pengagum dan juga ya pendukung SBY. Kekuasaan SBY 2 periode, saya termasuk yang memilih SBY, artinya pendukung SBY. Sehingga 2 periode kekuasaan saya termasuk yang memilih SBY dalam dalam Pilpres. Ya waktu SBY berkuasa, ya saya kagum dalam artian dia bisa menata dalam kebijakan, terutama dalam aspek pencitraan ini. Ya bahwa beliaulah yang terbaik dibandingkan capres-capres yang lain tentunya. Termasuk juga ketika SBY melanjutkan periode kedua, saya termasuk yang memilih. Walaupun akhirnya pas SBY sudah turun, baru saya mendapati ya bagaimana kebijakan-kebijakan SBY ini banyak yang merugikan negara, bahkan ya membahayakan negara. Ya kalau yang merugikan negara adalah ya program-program mangkrak SBY. Termasuk Candi Hambalang, itu kan sudah menjadi kritik yang menyebabkan ya partai SBY ini rontok ini. Dari partai yang memerintah sekarang ya menjadi partai yang jadi bulan-bulanan, karena tadi kasus Hambalang maupun banyak sekali dari Partai Demokrat nih yang masuk penjara karena kasus korupsi.
sehingga untuk naik lagi menjadi partai yang terhormat dan juga berwibawa, ya memang begitu berat ya menghadapi saingan-saingan yang lain, terutama di era medsos ini. Era medsos ini jangan coba-coba ya membuat hal-hal yang bisa merusak nama partai ya pasti menjadi catatan buat orang-orang yang memang terus mengamati politik. Nah inilah catatan yang saya bisa dapatkan ya ketika SBY berkuasa, ya partai ini citranya jadi rusak akibat korupsi maupun program-program yang mangkrak ya, termasuk ya Candi Hambalang itu. Kemudian yang kita sering dapati kritik terhadap SBY adalah ketika dia berkuasa, dia membiarkan gerakan-gerakan transnasional itu ya, transnasional macam HTI itu berkembang. Karena mungkin beliau membutuhkan banyak dukungan sehingga macam HTI saja diberikan tempat, padahal Hizbut Tahrir itu di banyak negara dilarang. Ya karena gerakan ini anti partai tapi ingin berkuasa. Lucu kan? Dia menyatakan demokrasi itu bid'ah dari barat, tapi dia ingin berkuasa. Ya maka di banyak negara ya upaya HTI supaya berkuasa adalah melakukan pemberontakan, infiltrasi, dan juga ya upaya-upaya menjatuhkan negara yang sah. Inilah bahayanya ya ketika HTI waktu itu diberikan tempat oleh SBY sehingga HTI itu berkembang di Indonesia. Tapi alhamdulillah di zaman Jokowi HTI ini dilarang. Salam.